Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan mengenai tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom. Di sini kita akan bagi ya, untuk video ini adalah untuk perspektif guru. Nanti untuk siswa akan dibuat next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja ya teman-teman. Di sini kalian buka aja browser kalian. Di sini saya menggunakan Chrome untuk membuka Classroom untuk dari perspektif guru ya. Jadi langsung aja di sini kita klik Google Classroom. Nah, kemudian kalian pilih aja di sini Google Classroom ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu di akun Google kita. Untuk di sini email saya sudah tersave otomatis ya di perangkat ini, jadi dia akan muncul secara otomatis beserta dengan passwordnya. Nah, tapi untuk kalian yang tidak tersave otomatis seperti ini, tidak muncul secara otomatis, bisa kalian ketik manual ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian klik berikutnya di sini dan tunggu sampai muncul untuk instruksi memasukkan password dari email tersebut. Nah, di sini udah muncul, kita langsung klik berikutnya karena akun Google saya ini sudah tersave otomatis seperti yang saya katakan tadi, jadi dia juga muncul secara otomatis ya teman-teman. Jadi kita langsung aja klik berikutnya. Nah, selanjutnya di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah kita login, kita langsung aja klik lanjutkan untuk Google Classroom ini. Nah, selanjutnya di sini seperti di tutorial saya yang pertama, cara pembuatan Google Classroom, kita langsung aja klik di sudut kanan atas ini yang tanda plus ya teman-teman. Ini sudah ada instruksinya buat atau gabung dengan kelas. Pertama Anda, ini tanda panahnya di tanda plus ya. Jadi kita langsung aja klik tanda plus ini. Nah, setelah kita klik di sini akan ada dua option ya teman-teman, yaitu gabung ke kelas dan juga buat kelas. Nah, untuk guru yang ingin membuat kelas langsung aja klik di sini buat kelas. Sedangkan nanti untuk di pihak siswa atau perspektif siswa, dia akan memilih gabung ke kelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita isi data untuk buat kelasnya. Di sini untuk nama kelasnya kita berikan sesuai dengan nama kelas yang akan kita ajarkan. Lalu untuk bagian kalian bisa mengisi dengan semester ataupun tahun ajaran yang kalian ajarkan pada saat itu ya teman-teman. Di sini saya isi aja dengan tahun ajaran 2020-2021 ya. Selanjutnya untuk mata pelajaran, isi sesuai dengan mata pelajaran yang kalian ajarkan. Di sini saya isi tata kelola kearsipan. Kemudian untuk ruangnya, isi saja dengan ruang kelas dari kelas tersebut. Di sini saya isi aja dengan 2AP1 sesuai dengan kelas yang saya ajarkan. Nah, lalu kalian langsung klik buat. Oke, ini udah jadi ya kelasnya untuk 2AP1 tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini sesuai dengan tutorial yang pertama, kalian bisa mengubah atau memilih tema untuk kelas ini sesuai dengan keinginan kalian dengan memilih di sini pilih tema ataupun upload foto. Ini saya skip aja ya teman-teman karena kan sudah pernah saya buat di tutorial sebelumnya pada saat cara membuat Google Classroom ini. Oke, ini untuk temanya sudah berubah ya teman-teman, sudah saya pilih tadi. Nah, selanjutnya di sini ada kode kelas di bawah tahun ajaran ini. Inilah yang akan kalian share kepada siswa-siswa kalian.
Nah, seperti di tutorial yang pertama, di sini kalian juga bisa mengundang secara manual atau satu persatu. Kalau misalnya kalian tidak ingin berbagi kode, misalnya kalian ingin mengundang guru yang kedua atau ada guru pengawas yang ingin mengikuti kelas kalian, kalian bisa mengklik di sini anggota atau people. Terus di sini klik tanda plusnya untuk mengundang guru tersebut dengan memasukkan email yang bersangkutan. Nah, setelah muncul emailnya, kalian langsung aja klik di bagian bawah di sini di ya undang. Nah, saya batalkan aja ya teman-teman. Anggap aja di sini nggak ada guru pengawas, saya sendiri aja gurunya. Kemudian di sini kalau untuk siswa kalian nggak usah undang satu persatu, kan ribet ya teman-teman. Apalagi untuk kalian yang memiliki jumlah siswa 30-an, kan ribet kalau misalnya harus di invite satu persatu. Nah, jadi untuk siswa sendiri kalian share aja kode kelas tadi. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke pemberian materi kepada siswa. Kalian klik aja di sini tugas kelas. Nah, lalu di sini kalian pilih buat. Nah, di buat ini ada beberapa choice bisa kalian pilih. Kalau misalnya ingin memberikan materi, kita langsung aja di sini klik materi. Nah, kemudian kita isi aja di sini. Pertama, kita isi judulnya dulu ya. Di sini misalnya saja judulnya itu pertemuan pertama tata kelola kearsipan ya. Sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian untuk deskripsinya kalian isi aja apa sih topik untuk atau tema untuk pertemuan kali ini. Kalian isi aja di sini. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan tambahkan. Nah, di sini bisa kita pilih dari Google Drive. Yang pertama Google Drive, kita ambil contohnya. Nah, tapi teman-teman, jika kalian ingin mengambil materi dari Google Drive, tentunya pertama-tama kalian telah membuat atau menyimpan materi di Google Drive kalian. Nah, di sini kita akan buka Google Drive dulu ya sebelum mengambil materi dari Google Drive ini. Jadi kita close dulu ini ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuka tab baru di Chrome. Jadi untuk membuka Google Drive ini, kita langsung aja di sini pilih aplikasi dari Google, lalu kita cari Drive. Nah, yang ini ya teman-teman, kita langsung aja klik Drive ini, lalu akan secara otomatis mengalihkan kita ke Google Drive. Ini juga bisa kalian klik otomatis sih di penelusuran ini, Google Drive. Oke, ini sudah sementara loading ya teman-teman di drive.google.com. Jadi kita tunggu aja sampai dia masuk di Google Drive ini. Ini udah masuk ya, kita tunggu sampai dengan halamannya terbuka secara sempurna. Nah, ini sudah muncul Google Drive-nya. Langsung aja di sini kita klik yang folder Classroom di bawah ini ya, teman-teman, karena sudah kita buat tadi Classroom-nya. Nah, lalu di sini ada kelas 2 AP1 yang kita buat tadi. Kita klik lagi. Nah, di sini masih kosong ya untuk pelajarannya. Jadi kita bisa mengisi atau melampirkan file di sini. Caranya kalian langsung klik kanan aja di sini. Di sini ada bermacam-macam pilihan yang bisa kalian pilih. Misalnya saja kalian ingin mengupload file yang filenya ada di perangkat kalian. Jadi langsung aja di sini upload file, atau kita buat dulu folder barunya. Ya, kita kasih nama foldernya dasar kearsipan aja, lalu klik buat.
Nah, ini folder yang telah kita buat, langsung diklik aja. Lalu kita klik kanan lagi untuk membuat materinya. Misalnya materinya ada di perangkat kita. Kita pilih di sini upload file. Nah, kita tunggu loading. Ini file-file yang ada di perangkat. Kita ambil di sini pembahasan tentang perkantoran ya. Ini kan materinya kearsipan, jadi kita cari tentang kearsipan. Di sini. Nah, kita langsung klik aja materi ini soal kearsipan. Lalu kita open. Dan dia akan secara otomatis terlampir atau masuk ke dalam folder yang ada di drive ini. Ya, ini sudah proses mengupload dari file yang ada di perangkat laptop atau komputer menuju ke drive. Ini sudah sukses ya, udah muncul di drive ini. Nah, kalau misalnya kita mau membuat materinya yang tidak ada di perangkat, misalnya kita mau buat sendiri, misalnya bentuk Word, ini berarti kita pilih Google Dokumen. Tapi kalau misalnya dia bentuk Excel, kita bisa memilih Google Spreadsheet. Dan selanjutnya kalau misalnya dia bentuk Google PowerPoint, kita pilih yang ini, yang Google Slide ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih aja yang dokumen aja ya, karena misalnya materinya kita mau ketik di PowerPoint aja. Nah, ini udah terbuka dan dia akan berbentuk PowerPoint karena sesuai dengan yang kita pilih tadi, dokumen. Oke, di sini kita ubah dulu ya dokumen judulnya. Kita klik di sini dokumen tanpa judul, baru kita langsung ubah. Misalnya pengertian kearsipan, isi dari dokumen ini nanti kita isi dengan pengertian dari kearsipan itu. Nah, lalu kita tinggal klik di sini apa sih pengertian kearsipan itu dan lain sebagainya. Jadi isi aja di sini materi yang ingin kalian sajikan atau ingin dijelaskan kepada siswa. Nah, selanjutnya jika selesai mengisi materi dokumen ini, kalian bisa langsung keluarin aja tanda silang ini. Jadi nggak ada sistem save di Google Drive ini karena dia secara otomatis sudah men-save dirinya sendiri ya teman-teman. Sudah kita ketik dan kita tutup slide ini atau tab ini, maka dia ada di Google Drive-nya. Oke, sebelum kita tutup di sini ada pilihan-pilihannya ya. Ini mirip sih dengan yang ada memang di Microsoft Word ya teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan pengaturan dengan memilih pilihan yang ada di atas ini. Kalian ingin rata kiri kanan, ada undo juga, ada untuk langsung memprint juga ada bentuk dan ukuran tulisannya atau ketikannya juga ada. Jadi tinggal kalian setting aja secantik mungkin, semenarik mungkin agar siswa kalian betah untuk melihat materi ini. Nah, selanjutnya langsung kita close ya. Kita anggap ini sudah selesai kita isi, udah selesai kita setting, materinya udah komplit dalam dokumen ini. Jadi langsung aja di tanda silang di tabs ini kita tutup. Nah, ini udah ada 2 materi ya teman-teman, kita simpan di drive ini. Yang pertama yang kita upload atau kita ambil dari perangkat, yang kedua ini adalah dokumen yang kita buat di drive ini. Nah, selanjutnya, nah ini seperti yang saya katakan tadi, misalnya kalian ingin membuat materi dalam bentuk Excel, kalian bisa pilih yang ini Google Spreadsheet. Sedangkan kalau untuk PPT atau PowerPoint, kalian bisa pilih Google Slide ya teman-teman. Nah, untuk kedua file ini, Excel dan juga PPT-nya atau PowerPoint-nya itu saya skip aja karena caranya sama dengan yang tadi. Kalian tinggal isi seperti dengan di Microsoft Office ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja lagi ke Google Class-nya ya. Nah, oke, ini sudah kembali ke tab yang Google Classroom ya. Jadi untuk pemberian materi kepada siswa sebagai bahan ajar, di sini kita bisa memilih tugas kelas seperti yang dijelaskan tadi. Lalu kalian pilih aja di sini buat. Di sini ada beberapa option ya. Nah, jadi di sini kita pilih aja materi karena kita akan memberikan materi kepada siswa. Oke, di sini pertama-tama kita ke judul dulu ya. Kita kasih judul materinya apa. Kita isi aja di sini pertemuan 1.
Tata kelola kearsipan. Nah, kemudian untuk deskripsinya kalian isi aja dengan penjelasan singkat ya. Kita akan membahas apa di sini. Nah, kemudian di bawah sini ada tambahkan. Di sini ada beberapa opsi yaitu kalian bisa mengambil file atau melampirkan file dari Google Drive, atau bisa juga berupa link atau berupa file, misalnya filenya ada di perangkat kalian ya. Nah, di sini juga bisa melampirkan video dari YouTube dengan melampirkan link dari YouTube itu ya teman-teman. Tapi di sini kita ambil contoh dari Google Drive-nya karena kita sudah membuat file dari Google Drive tadi ya. Pilih aja Google Drive. Kita tunggu hingga loading ini selesai. Oke, nah di sini sudah mulai muncul. Nah, di sini akan muncul file-file yang ada di drive yang ada di akun Google saya ya. Nah, di sini yang terbaru akan muncul file yang baru-baru kita tambahkan atau tapi di sini kalian juga bisa memilih di drive saya agar semua filenya muncul ya. Nah, di sini sudah ada folder Classroom, kita klik aja. Nah, lalu muncul di sini kelas 2 API 1 ya teman-teman. Lalu muncul lagi foldernya, kita langsung klik-klik aja. Nah, di sini ada 2 materi yang berkaitan dengan kearsipan ini. Bisa kita klik dua-duanya jika ingin melampirkan kedua file tersebut untuk pembelajaran di pertemuan satu ini. Jadi langsung aja 2 ini diklik ya. Jadi di sini 2 dipilih, diselipkan, nah akan muncul di materi Classroom ini. Jadi sudah ada 2 lampiran ya teman-teman. Nah, di sini juga ada buat. Nah, buat ini juga ada beberapa pilihan. Kalian bisa tanpa melampirkan file. Kalau misalnya ingin membuat di Classroom ini filenya misalnya saja ini ada dokumen untuk Microsoft Word. Terus ada juga untuk PowerPoint dan ada juga untuk Excel. Di sini kita coba untuk membuat materi dengan slide atau di PowerPoint ya teman-teman. Jadi saya pilih yang ini. Oke, kita tunggu aja sampai selesai memproses ya teman-teman. Jaringannya agak lambat. Oke, ini slide untuk PowerPoint-nya atau PPT-nya sudah muncul ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama kita ubah dulu judul dari slide ini. Ini yang untitled presentation-nya kita ganti dengan judul materi yang akan kita presentasekan di sini ya. Di sini saya kasih judul untuk slide ini slide kearsipan aja ya teman-teman. Nah, setelah itu untuk isinya di sini kita juga isi untuk judulnya. Misalnya saja tata kelola kearsipan. Lalu di bagian bawah kalian isi aja dengan nama kalian. Ya kayak misalnya kita membuat presentasi biasa lah teman-teman di Microsoft Office PowerPoint ya. Oke, slide judul sudah selesai. Untuk menambahkan slide-nya, kita tekan tanda plus yang ada di sudut kiri atas ini, atau kalian bisa menekan di keyboard itu adalah Ctrl M. Lalu kalian isi aja di slide kedua ini isi dari materi yang akan dipresentasekan, misalnya saja pengertian dari arsip dan lain sebagainya. Oke, untuk slide kedua ini isi materi kita anggap sudah selesai ya. Jadi kalau kalian masih mau menambah sampai berapa slide, kalian tinggal Ctrl M aja di keyboard atau kalian tekan tanda plus yang ada di sudut kiri atas ini. Nah, selanjutnya untuk settingan atau mempercantik tampilan slide ini, kita bisa memilih latar belakangnya apa atau backgroundnya apa. Misalnya warnanya kita ubah saja jadi kuning atau warna apa. Lalu untuk gambar kita bisa memilih backgroundnya sesuai dengan tema atau presentasi yang kita bawakan. Di sini bisa kita ambil dari perangkat ataupun laptop kita. Tapi untuk pemilihan ini saya skip aja. Jadi ada beberapa menu di sini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
Nah, setelah selesai melakukan settingan, kalian langsung klik selesai. Nah, ini akan berubah warna kuning. Begitu pula untuk yang slide kedua, kalau misalnya ingin disamakan temanya, latar belakangnya, kalian pilih aja seperti yang tadi di latar belakang. Nah, selanjutnya di sini ada pula untuk tema, bisa kalian pilih juga. Di sini ada beberapa tema atau untuk di istilah PowerPoint itu adalah desain ya. Nah, di sini bisa kalian pilih misalnya yang ini untuk temanya. Nah, setelah tema ini kita juga bisa memberikan transisi antar slide. Pilih di sini transisi. Lalu kita pilih di sini jenis transisinya mau yang bagaimana, misalnya bentuk kubus. Lalu kita putar untuk melihat contohnya. Nah, seperti ini. Begitupun yang untuk lembar kedua ya, bisa kalian berikan transisi juga. Nah, jika sudah selesai, kalian langsung aja close seperti ini. Nah, ini secara otomatis sudah ada di lampirannya ya, jadi nggak perlu di save karena begitu kita buat lalu kita close itu akan secara otomatis tersimpan di sini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah semuanya oke, materinya siap, kalian bisa melihat menu posting di atas sini. Nah, kalau misalnya kita klik tanda panah ke bawah itu ada beberapa opsi untuk posting ini ya. Ada yang bisa diposting sekarang, ada pula kita bisa jadwalkan kapan ingin kita posting materi ini. Nah, jika kita mengklik posting, maka materi ini akan terposting pada saat itu juga. Tapi kalau ingin dijadwalkan, kita bisa memilih jadwal, tanggal, dan juga jam kapan ingin memposting materi ini ya. Nah, kalau misalnya masih ingin disimpan sebagai draft karena kita pikir masih ada yang ingin diubah atau ditambahkan, kita simpan sebagai draft. Tapi untuk postingan ini atau materi ini saya langsung klik posting aja ya, agar bisa langsung terposting di hari ini atau di saat ini. Jadi nanti untuk perspektif di siswanya, kita bisa lihat bagaimana jika postingan tersebut sudah diposting oleh guru. Nah, ini sudah ada ya, coba kita view. Nah, ini materi yang sudah kita lampirkan tadi, ada 3 lampiran ya untuk materi tata kelola kearsipan di pertemuan 1 ini. Kita coba close. Nah, kalau misalnya ingin menambah pertemuannya atau materinya di pertemuan selanjutnya ya, kita langsung tambah baru ke materi lagi. Nah, kita buat lagi di sini misalnya untuk materi pertemuan kedua. Kita isi pertemuan kedua untuk judulnya, yaitu praktek kearsipan misalnya. Lalu untuk deskripsinya ditambahkan lagi dengan deskripsi singkat, lalu kita tambahkan misalnya materinya di sini. Nah, ini anggap aja udah ya, baru kita langsung memilih jadwalkan. Misalnya di tanggal 4 pukul 8, lalu langsung jadwalkan. Dan ini pertemuan kedua nantinya akan terjadwal atau terposting di Classroom ini di tanggal 4 di jam 8. Nah, lalu di sini kalian juga bisa membuat postingan berupa pengumuman untuk siswa kalian di Classroom ini. Seperti ini misalnya. Siswa yang telah join ke kelas agar dapat atau agar bisa tertib dalam menyimak materi. Nah, di menu postingan ini juga ada lampiran yang bisa kalian tambahkan di postingan ini jika kalian ingin memberikan lampiran seperti ini pilihannya. Yang ini nggak usah ya. Nah, langsung aja kita posting pengumuman ini. Nah, ini sudah terposting ya.
Oke, sekarang di sini kita coba untuk membuka Classroom sebagai seorang siswa ya. Di sini saya buka browser baru. Lalu kita masuk seperti tadi di Google Classroom. Oke, selanjutnya untuk Classroom ini dari perspektif siswa akan kita buat di next video ya tutorialnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya, dan like, komen, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.